Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian semuanya masih terus ya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke, untuk tema kali ini adalah berhenti mengejar, orang ini tidak akan sanggup kehilangan kamu sampai kapanpun. Jadi berhenti ya kejar orang ini, karena apapun yang terjadi orang ini tidak akan sanggup kehilangan kamu. Oke, jadi langsung saja ya. Perlu diingat karena ini sifatnya energi general, jadi teman-teman ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading silahkan hubungi saja nomor kontak admin ya, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Atau bisa juga catat ya, nomor kontaknya ada di pojok kiri atas. Kita akan lihat ya siapakah dia seseorang yang tak akan sanggup kehilangan kamu. Siapakah dia seseorang yang tak akan sanggup kehilangan kamu. Oke, aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia memiliki perbedaan sifat dan karakter ya. Tapi dia orangnya sangat sayang sama kamu dan dia juga berusaha mengimbangi kekurangan kamu meskipun sering terjadi kesalahpahaman di dalam hubungan kalian. Tapi orang ini nggak bisa lepas ya, atau nggak bisa jauh dari kehidupan kamu. Bahkan yang aku lihat ya, bahwa saat ini karena saking sayangnya dia ke kamu, di antara mereka ini mempertimbangkan kamu ya sebagai calon masa depan kehidupan cinta dia gitu ya. Dan memang yang aku lihat ya, situasi hubungan kamu ini sangat berat ya untuk dijalani. Terlebih kamu sama dia ini ada perbedaan sifat dan karakter gitu. Tapi bersyukurlah kamu ya, karena orang itu sama sekali tidak pernah banyak menuntut sedikit pun terhadap kamu, karena dia mencintai diri kamu yang apa adanya. Artinya ya sudah gitu, apa yang ada di dalam diri kamu ya dia syukuri, dia sayangi, karena dia mencintai kamu tuh dari hati dan perasaan terdalamnya tanpa melihat bagaimana sisi kelemahan kamu gitu. Tapi aku melihat ya, memang saat ini aku ngerasa bahwa orang ini kurang ngasih perhatian ke kamu, sehingga membuat diri kamu tuh penuh tanda tanya besar. Seolah-olah apa yang membuat diri kamu tuh berkurang perhatiannya. Karena pada saat dulu yang aku rasakan ya, orang ini tuh dia selalu ya, sesibuk-sibuknya dia berusaha memberikan kabar ke kamu agar membuat diri kamu tuh merasa tenang. Tapi untuk saat ini yang aku rasakan tuh perhatian dia ke kamu ini berkurang drastis, sehingga terkadang membuat diri kamu ini merasa nggak tenang ya, melakukan aktivitas pun tuh kayaknya nggak bisa damai gitu, karena kamu merasa bahwa ada yang berubah dari dia. Yang menjadi ketakutan terbesar kamu takut apabila orang ini tuh menyembunyikan sesuatu di belakang kamu yang pada akhirnya membuat diri kamu merasa terluka. Tetapi kamu nggak perlu khawatir ya, karena beberapa dari dia memang yang aku lihat tuh yang membuat dia berubah bukan karena dia nggak cinta, tapi di antara mereka saat ini sedang menghadapi situasi gejolak besar yang berkaitan dengan pekerjaannya, yang membuat akhirnya dia fokusnya nggak ke arah hubungan dulu, tapi fokus menyelesaikan sebuah masalah yang sedang dihadapi gitu. Dan di sini yang aku lihat tuh kayak kamu ini bener-bener kayak merasa nggak tenang ya, kayak kepanasan gitu, karena dulu dia seperti ini tapi sekarang kok kayak gini gitu. Jadi kayak membuat diri kamu tuh merasa panik ya, merasa nggak nyaman. Bahkan di antara kamu tuh sampai mendapatkan ya berbagai teguran dari atasan kamu gara-gara ya kamu nggak tenang gitu memikirkan sisi perubahannya gitu. Di sini ada kartu Queen of Pentacle ya. Ini lebih memvalidasi. Jadi aku tuh melihat ya, sebenarnya nggak cuma kamu aja yang nggak tenang, dia pun juga sebenarnya ngerasa bersalah karena sudah membuat diri kamu merasa cemas gitu ya. Tapi ya apa boleh buat gitu ya. Mau nggak mau harus tetap dia jalani. Karena sebenarnya keinginan dia juga bukan seperti ini, tetapi keadaanlah yang memaksakan dia untuk fokus ya ke arah pemecahan masalah terlebih dahulu. Baru setelah semuanya beres, tanpa kamu minta pun orang ini akan menjelaskan kepada kamu tentang apa yang sejatinya dia hadapi.
Karena yang aku rasakan dia juga nggak tenang gitu, karena telah mengurangi ya intensitas komunikasi dia ke kamu, telah mengurangi rasa perhatian kamu ya, sehingga membuat orang ini tuh sangat merasa bersalah banget. Tapi ya dia berharap ya bahwa kamu tuh bisa mengerti keadaan dia gitu, karena memang ini bukan keinginannya, tetapi keadaanlah yang memaksakan dia untuk fokus ya menyelesaikan masalahnya dulu. Terus beberapa dari dia juga terlihat ya, sepertinya dia sangat membutuhkan materi, sangat butuh uang, tapi dia nggak mau minta bantuan ke kamu karena dia tidak ingin menyusahkan kamu ya. Makanya itu juga salah satu alasan kenapa perhatian dia ke kamu ini sedikit berubah ya, karena tahu sendiri ketika seseorang sedang dirundung banyak masalah ya, tentu itu membuat hati dia jadi merasa nggak tenang ya, membuat dia ini jadi sedikit berubah gitu ya. Tapi dalam waktu dekat semuanya akan teratasi, karena saya melihat ya bahwa orang ini orang yang sangat mandiri, orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan cara dia sendiri tanpa harus melibatkan kebahagiaan orang lain. Karena yang aku rasakan tuh seberat-berat masalah yang dihadapi, dia tidak ingin membuat diri kamu tuh juga merasa terbebani oleh masalah yang dia derita. Makanya dia nggak cerita, bukan karena dia menutupi, tetapi karena dia tidak ingin membebani kamu ya, membebani seseorang yang dia cintai. Ace of Wands ya, dan ini lebih ke arah energi kamu ya. Di saat dia mengurangi perhatiannya, kamu tuh saat ini benar-benar mengira gitu ya, bahwa orang ini tuh sudah nggak suka sama kamu, atau perhatiannya sudah berkurang sama kamu. Makanya ya aku melihat ya di antara kamu tuh kayak rasanya mempertahankan hubungan ini tuh bagaikan menggenggam sebuah duri gitu ya, menggenggam sebuah duri yang sepertinya rasa sakitnya itu nggak bisa diungkapkan gitu, karena kamu yang dulu beda dengan kamu yang sekarang gitu ya. Kamu yang dulu penuh dengan perhatian, tapi kenapa sekarang di antara kamu tuh kok kayaknya menjaga jarak ya. Aku tuh capek kejar-kejar kamu terus gitu ya, aku tuh capek berusaha menghubungi kamu terus, tapi kamu tidak ada respon ya, yang membuat diri kamu tuh benar-benar merasa sakit, merasa pedih gitu ya, bagaikan menggenggam sebuah duri ya. Tapi aku tuh ngerasa ya bahwa kekhawatiran kamu ini muncul karena kamu terlalu sayang ke dia, bahwa sebenarnya apa yang terjadi itu tidak sama seperti apa yang ada di dalam pikiran kamu gitu ya. Karena memang dia menutupi ya, dia tidak ingin membebani kamu, makanya dia nggak mau cerita, makanya dia menjaga jarak gitu ya, karena dia tidak ingin seseorang yang dia cintai juga merasakan apa yang dia rasakan saat ini. Dan di sini terlihat ya bahwa energi dia itu sebenarnya dia sangat menikmati kok ya. Dia sangat menikmati proses perjalanan indah bersama kamu, meskipun hubungan ini tuh dipenuhi dengan gejolak ya, karena suatu problem yang dia hadapi. Tapi dia sama sekali tidak pernah mengeluh gitu, karena dia sangat menikmati proses perjalanan cinta dia bersama kamu. Bahkan yang aku rasakan tuh beberapa dari dia ini sering banget ya menceritakan kamu ke circle-circle-nya, menceritakan kamu ke pihak keluarganya, sebagai bentuk tanda bahwa orang ini tuh nggak main-main sama kamu ya, bahwa kamu adalah tujuan masa depan kehidupan cintanya dia. Meskipun ada perbedaan sifat dan karakter di antara kalian, tapi orang ini sama sekali ya tidak pernah menuntut kamu untuk menjadi apa yang dia inginkan, karena orang ini mencintai versi asli kamu ya, versi natural kamu. Jadi kayak ya sudah, kamu tuh nggak perlu terlihat sempurna untuk dicintai oleh dia, karena menjadi versi kamu sendiri aja sudah membuat orang ini tuh bucin setengah mati sama kamu. Ya buktinya yang aku rasakan ya, dia sangat menikmati proses perjalanan cinta bersama kamu, walaupun terkadang hubungan ini tuh dipenuhi dengan gejolak konflik yang tidak diinginkan gitu ya. Dan di sini tuh dia berharap ya bahwa kamu tuh nggak terlalu mencemaskan dia gitu ya, bahwa kamu tuh jangan terlalu berpikir yang tidak-tidak dengannya gitu, karena masalah yang dihadapi ini nggak ada kaitannya dengan kamu.
ini tuh murni ya masalah internal dia gitu ya, dengan kerjaannya. Jadi kayak apapun yang terjadi itu tidak akan merubah kasih sayang dia kepada kamu ya. Terus beberapa dari kamu tuh memang yang aku rasakan, kamu punya trauma ya di masa lalu, sehingga menganggap bahwa orang ini tuh ketika dia berubah sikap ya, dia sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu. Padahal beda orang pasti beda versi. Jadi jangan pernah samakan dia dengan orang yang telah menyakiti kamu di masa lalu. Cobalah untuk berpikir positive thinking, karena yang aku lihat ya, ketika kamu bisa mencoba berpikir positive thinking, perjalanan cinta kamu itu akan indah. Tetapi jika kamu terlalu menyamakan dia dengan orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu, ya maka hubungan kamu tuh tidak akan berkembang, karena akan banyak sekali gejolak-gejolak konflik yang nantinya akan kamu hadapi karena kamu terlalu menyamakan dia dengan orang yang pernah membuat diri kamu terluka kayak gitu. Terus dia semangat ya, dia sepertinya semangat untuk mendapatkan kamu. Dia juga sepertinya sangat bersemangat untuk meyakinkan kamu bahwa cinta dia ke kamu itu sangat besar ya, bahwa cinta dia ke kamu ini cinta yang nggak main-main gitu. Cuman karena kamu punya ketakutan di masa lalu, sehingga terkadang meskipun dia sudah meyakinkan kamu, tapi kamu sering banget menghadapi suatu keraguan ya, karena adanya trauma yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Dan untuk saat ini lebih baik ya, kamu fokus ya sama pekerjaan kamu, kamu fokus tenangkan pikiran kamu, dan kamu juga fokus ya berusaha untuk berpikir lebih positive thinking. Karena sebenarnya orang ini nggak kenapa-napa ya, dan rasa cinta dia ke kamu ini juga tidak berubah sedikit pun. Tetapi karena rasa overthinking kamu yang terlalu berlebihan, sehingga terkadang hal ini tuh bisa mengacaukan mental pikiran kamu. Jadi dari kartunya mengatakan ya bahwa saat ini tuh lebih baik ya sudah gitu ya, kamu jangan berusaha mengendalikan apa yang tidak bisa kamu kendalikan seperti keadaannya. Jadi biarkan dia bisa berdamai dengan masalahnya, dan kamu coba fokus ya untuk memperbaiki kondisi mental kamu, fokus ke arah pekerjaan kamu, fokus bahagiakan diri kamu gitu ya, berdoa, bersyukur gitu ya, berserah diri kepada Tuhan ya. Karena apabila kamu ya terus-terusan mencemaskan dia, bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan, justru malah membuat tekanan di dalam hidup kamu. Kan terlihat ya bahwa dari energi kartunya kamu tuh tertekan saat ini ya, tapi kamu bingung ya, kamu nggak bisa bergerak, pengen cerita juga cerita ke siapa gitu ya, pengen emosi ya, tapi ya gimana lagi gitu ya. Jadi memang jalan satu-satunya adalah ya kamu harus bisa fokus ya mengelola mental stres kamu, mengelola mental emosional kamu ya, karena dia sebenarnya nggak kemana-mana gitu, dan dia juga baik-baik saja. Cuman ya memang untuk saat ini dia ingin lebih fokus ya menyelesaikan masalah dia terlebih dahulu. Dan dia pun juga berharap gitu ya bahwa kamu tuh nggak terlalu mengkhawatirkannya, tidak terlalu mencemaskannya gitu ya. Karena ini tuh akan menjadi sebuah proses perjalanan cinta yang begitu indah. Terus aku juga melihat ya, kendala terbesar yang kamu hadapi, kamu tuh sering banget ya berperang dengan pikiran kamu sendiri. Kenapa? Ya kayak kamu tuh punya trauma, sehingga sering sekali gitu ya kamu tuh mengira bahwa orang ini tuh melakukan tindakan yang mengecewakan. Padahal kekhawatiran ini tuh muncul akibat trauma kamu di masa lalu, sehingga sering banget gitu ya, ketika dia berubah sedikit aja kamu mengira bahwa orang ini tuh sudah berubah ya, cintanya sudah berubah ke kamu. Padahal tidak gitu ya, dia sedang stres, dia sedang menghadapi banyak tekanan ya, dia sedang menghadapi suatu masalah gitu. Tapi karena kamu sering overthinking ke dia, sehingga membuat diri kamu tuh jadi merasa nggak tenang, dan dia juga sering banget ya kecewa ke kamu gitu, karena kamu tuh selalu menuduh dia gitu ya melakukan apa yang tidak kamu lakukan gitu, karena kamu terlalu berperang dengan pikiran kamu sendiri. Terus terkadang ya di antara kamu ini juga sering banget ngerasa bahwa
kamu ini kayak berjuang sendiri ya di dalam hubungan ini. Padahal tidak gitu ya. Padahal dia juga sebenarnya memperjuangkan kamu. Tapi karena diri kamu mungkin terlalu menganggap dia seperti orang yang pernah melukai kamu, sehingga rasanya itu jadi seperti itu. Padahal yang aku rasakan tidak ya. Orang ini tuh juga dia memperjuangkan kamu. Ya buktinya dia bisa bertahan dengan kamu sampai di titik ini tuh bukanlah sesuatu hal yang mudah ya. Bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tapi itu tetap dia lakukan, yang menunjukkan bahwa orang itu benar-benar gak main-main terhadap diri kamu gitu ya. Terus aku juga melihat ya, ini ada energi awan yang mendung. Ini menggambarkan tentang keraguan kamu terhadap dirinya dia. Jadi apa sih yang sebenarnya membuat kamu ya merasa ragu ke dia, padahal orang itu sudah berusaha meyakinkan kamu ya. Jadi di sini tuh terlihat ada keraguan tersendiri dari diri kamu terhadap dirinya dia. Meskipun dia sudah membuktikan cinta dia ke kamu, tapi kamu tuh tidak sepenuhnya yakin ya. Jadi berkomentar ya. Tolong komentar apa yang membuat diri kamu tuh merasa ragu. Dan di sini ya, tanpa kamu sadari, di belakang kamu ya, dia selalu berdoa untuk kamu, dia selalu sebut nama kamu, berharap agar semesta ini selalu melindungi perasaan kamu terhadap orang-orang yang ingin mengganggu atau merusak hubungan kalian. Dan ini kan hal yang tidak kamu sadari. Mungkin selama ini kamu menganggap ya bahwa orang ini tuh sudah tidak peduli terhadap kamu ya, mungkin orang ini tuh sudah tidak menghiraukan kamu. Tapi pada kenyataannya, tanpa sepengetahuan kamu, dia selalu berdoa yang terbaik demi diri kamu dan hubungan ini. Dimana kayak orang ini tuh ya, dia berharap ya bahwa di dalam hubungan ini tuh tidak ada pihak-pihak lain yang berusaha merusak hubungan kalian gitu ya. Tidak ada pihak-pihak lain yang berusaha meracuni pikiran kamu. Karena yang aku rasakan tuh kamu ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh gampang terpengaruh. Ketika kamu cerita ke orang yang tepat ya, ke orang yang kurang tepat, maka terkadang kamu tuh gampang banget ya ke gocek gosip gitu. Tapi ketika kamu cerita ke orang yang tepat, terkadang itu juga bisa menenangkan hati dan pikiran kamu ya, oleh pikiran-pikiran negatif kamu. Jadi kayak saat dari kartunya, ketika kamu bercerita, kamu harus selektif. Carilah orang yang tepat yang bisa mendukung hubungan kamu, bukan malah sama-sama saling menjatuhkan hubungan kalian. Karena terkadang tuh kan kita nggak ada yang tahu ya, orang tuh merasa iri terhadap hubungan kita atau enggak gitu. Terkadang orang yang merasa iri tuh mereka yang nggak bahagia terhadap kehidupan dia sendiri. Makanya dia berusaha gitu ya, terlihat baik, tapi ujung-ujungnya menghancurkan hubungan kamu dan dia. Tetapi jika orang yang positif, mereka akan berusaha ya menenangkan kamu dikala kamu sedang berkonflik sama dia. Jadi kayak gitu. Dan di sini kita akan coba lihat lagi ya, ada energi apa. Kita akan coba lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang tak akan pernah sanggup kehilangan kamu sampai kapanpun. Bagaimana ya, siapakah dia, seseorang yang tak akan sanggup kehilangan kamu sampai kapanpun. Ten of Pentacle. Oke. Jadi seseorang yang tidak akan pernah bisa lepas dari hidup kamu sampai kapanpun. Dia adalah seseorang yang sangat setia kepada kamu, tapi orang ini terlalu memprioritaskan keluarga dia ketimbang kamu, sehingga terkadang kamu tuh merasa iri karena menjadi prioritas nomor 2 ya. Bagi dirinya dia bukan prioritas yang pertama. Karena yang aku lihat tuh beberapa di antara mereka ini memang orangnya kayak apa ya, lebih mementingkan keluarganya daripada pasangannya gitu. Bahkan banyak sekali ya sepertinya janji dia yang tidak dia tepati, justru malah orang ini selalu menepati janji kepada keluarganya ketimbang kamu. Sehingga posisi kamu ini kayak benar-benar merasa tidak dihargai. Bahkan ya karena kedekatan dia yang terlalu erat sama keluarganya, itu juga sering banget ya membuat diri kamu ini merasa berkonflik sama dia.
Dan ini tuh juga akan sangat berpengaruh ya, terutama ketika kamu sudah berkeluarga dengannya, ternyata dia lebih mementingkan urusan keluarganya daripada rumah tangganya. Ini tuh kayak bener-bener bisa menjadi gejolak tersendiri ya. Karena yang aku rasakan tuh beberapa di antara keluarganya ini masih suka ya ngatur-ngatur dia gitu, masih suka mengendalikan hidupnya. Padahal orang ini sudah dewasa, dia sudah berhak bisa menentukan pilihan hidup dia sendiri ya. Tapi karena dia terlalu erat ya, hidup dia terlalu dikontrol sama keluarganya, sehingga terkadang tuh memicu terjadinya pertengkaran antara diri dia dengan diri kamu ya. Memang orangnya sangat setia gitu, tapi orangnya susah kamu kendalikan ya, karena yang bisa mengendalikan dia ini hanya keluarganya, bukan kamu. Jadi kayak terkadang diri kamu tuh ngerasa berat banget gitu ya hidup kamu. Kenapa sih aku dipertemukan ya dengan seseorang yang kayaknya tuh dia nggak pernah dengerin kata-kata kamu gitu, tapi ketika pihak lain atau keluarganya yang ngomong ya, dia selalu menuruti gitu ya. Jadi kayak rasanya tuh kamu nggak ada harga dirinya di mata dia. Dan di sini aku melihat ya, selain orang ini terlalu memprioritaskan keluarganya, beberapa dari dia ini juga orangnya sangat manipulatif ya. Dia orangnya bertopeng, dia orangnya pandai berdrama gitu ya. Bahkan di antara mereka ini juga sepertinya tuh sering banget ya meminta bantuan materi kepada diri kamu gitu, karena dia tahu ya basically kamu tuh orangnya nggak tegaan. Makanya di antara mereka ini ya, dia sering banget meminta bantuan ke kamu gitu ya, karena memang dia merasa gitu ya kamu tuh pasti memberikan gitu. Dan aku juga ngelihat ya, pengorbanan kamu ke dia ini juga nggak kurang-kurang gitu, karena kamu tuh sepertinya nggak cuma royal ke dia, tapi kamu juga royal ke keluarganya. Tapi terkadang balasan dari dia ataupun keluarganya ini tidak sesuai dengan apa yang selama ini telah kamu berikan. Justru malah orang ini tuh sering banget ya, kayak apa ya, dalam artian tuh sering banget menyepelekan kamu ya. Dia sering banget membicarakan kekurangan kamu ya. Bahkan di antara mereka juga sepertinya suka memutarbalikkan fakta. Dan yang bikin heran ya, keluarganya ini selalu mendukung apa yang dia lakukan gitu. Jadi kayak kamu tuh tidak pernah dibela ya. Kamu tuh tidak pernah dibela siapapun. Yang bisa membela diri kamu ya hanya diri kamu sendiri gitu ya. Ada kartu The Tower ya. Ini menggambarkan tentang situasi kondisi kamu dan dia saat ini. Aku tahu ya bahwa hubungan kamu dan dia ini sepertinya sedang ada di pucuk jurang. Artinya apa? Ya bisa dibilang tuh apabila hubungan ini tidak ada perubahan, ya maka yang terjadi adalah perpisahan atau kehancuran. Gitu. Karena yang aku rasakan tuh hubungan ini sebenarnya sudah di pucuk jurang. Dan pasangan kamu ini sepertinya tidak ada ketergerakan ya untuk berusaha memperbaiki hubungan ini, atau berusaha berkaca gitu ya, apa yang selama ini menjadi titik kekurangan dia kepada kamu gitu. Karena beberapa di antara dia ini orangnya kayak dia selalu pengen dihargai, dia orangnya selalu pengen dinilai lebih tinggi ketimbang kamu ya. Jadi kayak ada sisi NPD-nya gitu. Tapi dia orangnya nggak melihat ya, apakah selama ini dia sudah menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu atau tidak. Itu tidak pernah dia lakukan. Sehingga apa? Ya udah, yang terjadi hubungan kamu sama dia ini kayak sudah di pucuk jurang. Dan apabila dia tidak segera memperbaiki, ini tuh bisa menjadi sebuah ancaman besar ya, dimana hubungan kamu tuh akan berantakan sama dia, dimana hubungan kamu tuh akan hancur gitu ya. Karena memang ya tidak ada ketergerakan dari dirinya dia. Terus aku melihat ya bahwa kamu tuh sebenarnya kayak sudah angkat tangan ya. Artinya ya sudah pasrah aja gitu. Karena sudah banyak perjuangan dan pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dia, tapi tidak membuat dirinya sadar untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
Jadi saat ini yang bisa kamu lakukan ya udah kamu angkat tangan aja. Kamu hanya bisa pasrah ya. Jika memang dia takdir cinta kamu, ya kamu berharap agar semesta membantu mengembalikan. Tetapi jika memang dia bukan jodoh kamu, ya sudah, kamu berharap bisa dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih layak untuk kamu perjuangkan. Karena di sini yang aku rasakan tuh kayak perjuangan kamu sia-sia gitu, karena tidak pernah dihargai, selalu disepelekan oleh seseorang yang saat ini berdealing sama kamu. Terus aku juga melihat ya bahwa aura hubungan kamu terlihat sangat gelap. Ini bukan karena kesalahan kamu, tetapi karena dia yang kurang bersyukur. Sudah diberikan seseorang sebaik kamu ya, yang sering nolongin dia, sering bantu keluarganya, tapi tetap saja dipandang sebelah mata sama dia. Sehingga apa yang terjadi ya udah, aura hubungan kamu tuh jadinya gelap gitu ya. Jadinya gelap karena dia tidak pernah bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan gitu ya. Seharusnya ketika orang ini orang yang baik ya, pasti dia akan menghargai ya pengorbanan dan perjuangan kamu meskipun tidak seberapa. Dan ketika kamu memang dipertemukan dengan orang yang gak tepat, sebesar apapun pengorbanan kamu yang sudah kamu berikan ke dia, itu tidak akan pernah dia lihat kayak gitu. Terus ini sangat terlihat ya bahwa selain hubungan kamu tuh saat ini sudah berada di pucuk jurang ya. Aku melihat ya bahwa saat ini juga posisi kamu sama dia ini ngegantung gitu ya. Ditinggal nggak bisa, tapi dipertahankan rasanya sangat sakit. Jadi ya udah, hubungan ini tuh rasanya ngambang aja, tanpa adanya kejelasan, tanpa adanya effort dari dirinya dia gitu. Dan ini sebenarnya yang bisa memutuskan adalah diri kamu sendiri gitu. Meskipun diri kamu penuh dengan keraguan, tapi kamu juga harus merasa yakin ya terhadap pilihan kamu sendiri. Karena ini tuh tidak akan berubah ya kalau dia sendiri nggak mau berubah gitu ya. Dan di sini apa yang selama ini sudah kamu lakukan itu merupakan tindakan yang cukup benar gitu ya. Jadi kayak jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri, jangan pernah menganggap bahwa kehancuran ini akibat kesalahan kamu. No, ya. Semua ini terjadi atas kesalahannya karena dia kurang bisa mensyukuri apa yang sudah semesta titipkan ya, seseorang sesempurna kamu. Terus di sini juga aku melihat ya bahwa di sini adalah titik terendah kamu dalam menjalin sebuah hubungan gitu ya. Jadi intinya apa sih, kayak ya ini tuh bukan hubungan pertama kamu, tapi kamu menilai bahwa ini adalah hubungan paling parah yang pernah kamu rasakan atau pernah terjadi dalam hidup kamu ya. Tapi kamu gak boleh menyesali apa yang sudah ya semesta gariskan untukmu, karena percayalah bahwa kamu dipertemukan dengan dia ini juga bukan pertemuan yang kebetulan ya. Kamu dipertemuan sama dia juga berdasarkan garis takdir gitu ya. Jadi memang ini merupakan ujian ya. Anggap aja ini merupakan motivasi diri untuk mempertebal rasa kesabaran kamu. Sebenarnya kesabaran kamu ke dia ini gak kurang-kurang ya. Cuman ya itu tadi gitu, sebesar apapun kesabaran kamu, ketika kamu dipertemukan dengan seseorang yang kurang bisa menghargai kamu, maka kamu tuh akan selalu serba salah di mata dia. Dan di sini saat ini ya, saya merasa bahwa sebenarnya dia sangat terpukul ya. Dia sangat merasa terpukul gitu, karena dia menganggap gitu bahwa saat ini kayak pengorbanan kamu tuh sudah tidak sebesar yang dulu. Ya memang iya gitu. Karena apa? Ya karena dulu kamu pernah berkorban untuknya, tapi pengorbanan kamu tidak pernah dihargai atau dinilai olehnya. Dan saat ini ketika kamu ya mengurangi kasih sayangmu, mengurangi pengorbanan kamu ya, dia merasa terpukul gitu ya. Tapi dia masih belum menyadari bahwa perubahan yang terjadi dalam diri kamu ini akibat kesalahan dia yang kurang bisa menghargai pengorbanan kamu gitu ya. Terus di antara dia ini juga
sebenarnya punya mimpi ya, dimana dia punya mimpi ya, dimana kayak mimpi dia ini ingin menjalin hubungan ya, berumah tangga dengan kamu, bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Tapi menurut aku juga percuma juga gitu ya, dia punya mimpi tapi dia tidak punya keinginan untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Jadi kayak intinya itu kan gini ya, kita ini punya cita-cita tapi kita nggak bekerja. Ya gimana ya cita-cita tersebut bisa tercapai kalau kita sendiri nggak ada effortnya. Ya sama seperti dia gitu ya. Dia punya mimpi ingin menikah dengan kamu, ingin bersatu ya, terikat dalam pernikahan dengan kamu, tapi dia nggak ada effortnya. Ya udah sama saja gitu ya. Lawang jika dilihat dari energinya sekarang aja ya, kamu digantung sama dia, terus hubungan kamu tuh sudah berada di titik kehancuran gitu, sedangkan dia masih tetap ya dengan sifat manipulatifnya, dan dia juga masih tetap nggak bisa menghargai kamu. Hidup dia terlalu dikontrol oleh keluarganya gitu, tapi dia tidak menyadari akan hal itu gitu ya. Terus dan di sini terlihat ya bahwa ya kamu sama dia ini sedang dihadapkan sama situasi yang besar, dimana ini akan menentukan nasib hubungan kalian, apakah bertahan atau mungkin ya putus gitu. Karena yang bisa mengembalikan keadaan ini bukan kamu, tapi dari dirinya dia gitu. Dan di sini yang aku rasakan tuh kamu udah capek ya, kamu udah lelah gitu ya. Kamu sempat berjuang tapi perjuangan kamu nggak dihargai. Jadi ya udah gitu ya. Yang bisa menentukan apakah kamu bertahan sama dia atau tidak ini dari diri dia sendiri ya. Sebesar apakah dia mau berubah demi mempertahankan kamu atau tidak ya. Kayak gitu. Terus aku juga melihat ya, yang bikin kamu ngerasa kesel akhir-akhir ini sama dia, karena di saat kamu dan dia sedang berkonflik ya, orang ini suka menghindar dari kamu ya. Dia suka menghindar, suka membatasi diri gitu. Sedangkan kamu tuh pingin gitu ya, adanya kejelasan dari hubungan yang kamu jalani bersama dia. Karena kamu nggak mau ya ujung-ujungnya mempertahankan sesuatu hal yang nggak pasti. Lebih baik kasih kepastian aja gitu. Kalau kamu memang sayang sama aku, ya maka tunjukkan perubahan kamu. Ya jangan kau gantung diriku dalam ketidakpastian ini. Tapi jika kamu nggak sayang, ya udah lepaskan aku gitu ya. Setidaknya jangan kau gantung aku gitu ya. Karena yang aku lihat tuh, yang kamu inginkan cuma satu ya. Kamu tuh hanya menginginkan kepastian dari dirinya dia. Dan di sini di sini ada kartu The Hierophant ya. The Hierophant. Jadi kayak ya daripada saat ini kamu pusing gitu ya, kamu capek. Akhirnya kayak di antara kamu tuh saat ini mencoba merelaksasikan diri ya. Mencoba fokus ya, berdamai dengan diri kamu sendiri. Dan tidak terlalu memikirkan dia gitu ya. Entah dia bahagia atau tidak, ya udah terserah hidupnya dia. Yang penting kayak fokusnya kamu saat ini tuh ya udah fokus menenangkan diri gitu. Padahal jika dilihat dari energinya ya, orang ini tuh dia tidak akan sanggup kehilangan kamu ya. Tapi cara dia mencintai kamu yang salah sehingga membuat situasi hubungan ini jadi berantakan. Seandainya saja ya, dia bisa lebih mendengarkan kata-kata kamu daripada keluarganya, dan dia bisa lebih transparan ya, menghargai kebaikan kamu ya, tentu hubungan ini pasti akan berjalan indah gitu ya. Tetapi karena cara dia mencintai kamu yang salah, makanya kenapa sampai detik ini kamu dan dia ini masih belum menemukan titik kedamaian gitu ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa berikan energi positif bagi diri kamu ya. Dan bagi kalian yang mau konsultasi berbayar, silahkan langsung klik saja link kontak WA-nya ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Oke, aku Larissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.